Hai, hari ini kami akan membahas penyakit yang sering kita dengar yaitu penyakit kardiovaskular atau biasa disebut CVD. Merupakan segala penyakit yang mempengaruhi sistem tubuh yang meliputi jantung dan pembuluh darah. Beragam jenis penyakit kardiovaskular antara lain hipertensi, penyakit jantung koroner, penyakit arteri perifer, dan sebagainya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tahun 2018 menyatakan penyebab kematian nomor satu di Indonesia yaitu penyakit kardiovaskular dengan angka mencapai 37%. Dengan kata lain, 1 di antara 4 orang di Indonesia meninggal dikarenakan penyakit kardiovaskular. Dan menurut data Riskesdas tahun 2019, 15 dari 1000 orang di Indonesia atau sekitar 2,7 juta orang di Indonesia menderita penyakit jantung. Berdasarkan proporsi umur pengidap penyakit kardiovaskular, angka tertinggi terdapat pada umur 75 tahun ke atas dan 65-74 tahun dengan prevalensi masing-masing sebesar 69,5% dan 63,2%. Sedangkan berdasarkan proporsi jenis kelamin, Riskesdas tahun 2018 menyatakan perempuan cenderung lebih sering mengalami penyakit kardiovaskular dibandingkan laki-laki dengan angka perbandingan yaitu 36,85 dibanding 31,34. Lalu, orang dengan riwayat keluarga memiliki penyakit bawaan atau turunan seperti hipertensi, diabetes, dan juga penyakit kardiovaskular lainnya memiliki risiko 2 kali lebih tinggi untuk juga mengalami penyakit kardiovaskular. Berdasarkan faktor risikonya, penyakit kardiovaskular terbagi menjadi 2, yaitu faktor yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Faktor non-modifiable atau faktor yang tidak dapat dimodifikasi merupakan faktor yang tidak dapat diubah oleh penderitanya, seperti usia, jenis kelamin, faktor genetik, dan riwayat penyakit pada keluarga. Faktor modifiable atau faktor yang dapat dimodifikasi adalah faktor-faktor yang dapat dicegah ataupun dikendalikan oleh para penderitanya, seperti kebiasaan hidup, pola makan, dan juga kebiasaan dalam penggunaan obat. Yuk, kita bahas satu-satu ada apa saja faktor yang dapat kita modifikasi. Yang pertama, yaitu merokok. Selain data yang ditunjukkan pada gambar, merokok juga dapat merugikan diri sendiri dan juga orang-orang sekitarnya loh. Dikarenakan, dalam satu linting rokok terdapat ribuan zat kimia yang dapat merusak struktur pada pembuluh darah sehingga memaksa jantung untuk bekerja lebih keras dibandingkan seharusnya. Apa itu obesitas? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, obesitas adalah penumpukan lemak yang berlebih di dalam badan atau kegemukan yang berlebih. Pada hasil pengukuran indeks massa tubuh ditemukan hasilnya adalah sama dengan atau lebih dari 30. Hiperlipidemia atau dislipidemia merupakan keadaan di mana kadar lemak dalam tubuh kita melebihi batas normal, sehingga lemak-lemak tersebut dapat mengalir dalam pembuluh darah kita. Terakhir, yaitu kebiasaan atau pola hidup yang tidak baik, seperti pola makan tidak seimbang, aktivitas olahraga yang kurang, stres yang berkepanjangan, dan juga kebiasaan mengkonsumsi alkohol. Sekarang kan kita sudah mengetahui faktor risiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Selanjutnya, kami akan membahas cara mencegahnya dengan mudah, yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat. Memangnya pola hidup sehat itu apa sih? Pola hidup sehat adalah gaya hidup yang mempengaruhi kesehatan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menganjurkan masyarakatnya berpartisipasi dalam gerakan cerdik, yaitu cek kesehatan berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat dengan kalori seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Selanjutnya, kami akan membahas lebih rinci mengenai pola hidup sehat untuk mencegah penyakit kardiovaskuler yang terdiri dari pola makan gizi seimbang, aktivitas olahraga yang rutin, kelola stres, dan yang terakhir, hindari alkohol dan merokok. Berikut ini merupakan pedoman gizi seimbang Indonesia, di mana terdiri dari 4 pilar. Pilar 1, makan makanan yang beragam. Pilar 2, membiasakan perilaku hidup bersih. Pilar 3, melakukan aktivitas fisik secara teratur. Dan pilar 4, memantau dan mempertahankan berat badan normal. Menurut WHO, sebagai bentuk pencegahan penyakit kardiovaskular, olahraga yang dilakukan secara teratur dan rutin seperti jogging, renang, bersepeda dengan intensitas ringan hingga sedang dengan durasi minimal 20 menit dan 3 kali setiap minggu sudah cukup untuk menjaga berat badan tubuh normal dan pola hidup sehat. Cegah kecanduan nikotin oleh rokok dapat dilakukan dengan 4M, yaitu melakukan sesuatu yang menyehatkan, menunda keinginan merokok, minum air dengan perlahan, dan menarik nafas dalam. Menurut American Heart Association, untuk seseorang yang sulit menghentikan kebiasaan meminum alkohol bisa mengurangi kadarnya.
Dan yang terakhir yaitu cara mengelola stres. Bagaimana caranya? Yang pertama, cari tahu apa sih sebetulnya penyebab stres yang kita alami. Yang kedua, terapkan pola makan yang sehat. 3, olahraga yang rutin. 4, relaksasi atau hiburan. 5, meluangkan waktu untuk diri sendiri. Dan yang terakhir, bisa dengan curhat. Selain untuk mencegah penyakit kardiovaskular, pola hidup sehat juga bermanfaat dalam meningkatkan daya tahan tubuh sehingga mencegah berbagai penyakit, membuat tidur lebih berkualitas, membuat pikiran lebih segar dan tubuh lebih fit, membuat penampilan lebih segar dan menarik sehingga lebih percaya diri dan lebih produktif.